Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, di akhir zaman, banyak manusia semakin jauh dari Islam. Tidak lagi memperhatikan dari mana harta yang mereka hasilkan. Mereka berusaha mendapatkannya dengan berbagai cara. Tidak peduli halal ataupun haram. Rasulullah SAW telah bersabda, akan datang satu masa kepada manusia di mana pada masa itu seseorang tidak lagi memperdulikan apa yang diambilnya. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Sikap wara semakin langka. Banyak di antara mereka yang kemudian terjerumus ke dalam syubhat dan hal-hal yang haram. Oleh karena itu, kita perlu belajar tentang berbagai profesi dan penghasilan yang diharamkan di dalam Islam agar kita mengenali dan meninggalkannya. Nah, sahabat muslim, apalah artinya harta yang banyak jika itu akan membawa kesengsaraan hidup di dunia juga di akhirat. Nah, video ini akan mengupas tentang berbagai pekerjaan dan penghasilan yang dilarang oleh syariat yang dinukil dari buku Pekerjaan Haram Akhir Zaman karya Amru Nurkhalis. Nah, sahabat muslim, langsung saja kita bahas profesi haram tersebut. Yang pertama adalah perdukunan, tukang ramal dan penyihir. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan, Nabi SAW melarang memakan uang hasil jual anjing, upah pelacur, dan hulwan kahin atau upah dukun. Imam An-Nawawi berkata, Al-Baghawi dan Qadi Iyad berkata, umat Islam sepakat atas haramnya upah dari tukang sihir karena ia adalah upah yang haram dan hal tersebut termasuk memakan harta saudaranya dengan cara-cara yang haram. Yang kedua, penghasilan dari riba. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan kedua orang yang memberikan persaksian, dan beliau bersabda, mereka itu sama. Jadi jangan hanya dikira orang yang pinjam uang dan yang meminjamkan uang saja yang terkena, tetapi juga tellernya, jasa leasingnya, para saksi, dan semua yang terkait dengan transaksi tersebut, dan ini karena mereka semua telah tolong-menolong dalam dosa riba. Imam Nawawi mengatakan dalam hadis tersebut ada penegasan haramnya menjadi pencatat transaksi riba dan menjadi saksi transaksi tersebut. Juga ada faedah haramnya tolong-menolong di dalam kebatilan. Yang ketiga, uang hasil suap atau riswah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Kemudian dalam riwayat Sauban, dia berkata Rasulullah SAW melaknat memberi suap, penerima suap, dan perantaranya. Yang keempat, penegak hukum yang jahat. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan di sore hari melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW kemudian bersabda memberikan solusi, akan ada di akhir zaman para penegak hukum yang pergi dengan kemurkaan Allah dan kembali dengan kemurkaan Allah. Maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi kelompok mereka. Yang kelima, pemungut pajak dan cukai. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kewajiban di dalam harta kecuali zakat. Dari Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, bahwasanya Rasulullah kemudian bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat. Sekiranya taubat seperti itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni. Yang kedua adalah hadis Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak secara zalim. Yang keenam, uang dari hasil bernyanyi. Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras, dan alat-alat musik. Lebih jelas lagi dari Abdurrahman bin Auf, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak melarang dari menangis, tapi aku telah melarang dari dua suara yang bodoh dan maksiat, yaitu suara di saat nyanyian, hiburan atau kesenangan, permainan, dan lagu-lagu setan. Dan suara di saat musibah, yaitu menampar wajah, merobek baju, dan jeritan setan. Yang ketujuh, menggambar makhluk bernyawa. Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya
orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat nanti adalah para pelukis. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang membuat lukisan ini akan disiksa pada hari kiamat nanti. Lalu diperintahkan kepada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Yang kedelapan, menjual atau membeli barang-barang yang haram. Seperti khamar, bangkai, babi, berhala, anjing, darah, kucing, gambar bernyawa, dan segala barang haram, dan yang digunakan untuk tujuan pula yang haram. Rasulullah SAW bersabda dengan lafaz yang mutlak. Ibnu Abbas menuturkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, dia juga mengharamkan harganya. Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa semua yang zatnya diharamkan atas hamba, diharamkan pula penjualannya. Yang kesembilan, pelacur. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu yang terangkat, kebodohan menjadi dominan, arak menjadi minuman biasa, zina dilakukan terang-terangan, jumlah wanita lebih banyak, dan laki-laki lebih sedikit, sehingga 50 orang wanita berbanding seorang pria. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW melarang memakan uang hasil jual anjing, upah pelacur, dan hulwan kahin atau upah dukun. Yang ke-10, hasil dari perjudian. Berjudi dengan segala bentuknya adalah haram, baik dengan dadu, catur, kartu, telur, kerikil, dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yang ke-11, hasil dari mencuri. Mencuri adalah perbuatan terlarang dan termasuk dosa besar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ke-12, curang dalam timbangan dan takaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ibnu Katsir mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan dan menghancurkan kaum Syu'aib dikarenakan mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Yang ke-13, mengemis padahal mampu. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang terus-menerus meminta-minta atau mengemis pada manusia, dia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Dari Hubshi bin Junadah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka dia seakan-akan memakan bara api. Yang ke-14, hakim yang jahat. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Buraidah berbunyi, hakim itu ada 3, 1 masuk surga dan 2 masuk neraka. Yang pertama, yang masuk surga adalah seorang hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan keputusan berdasarkan kebenaran. Yang kedua, seorang hakim yang mengetahui kebenaran tapi dia menyimpang darinya, maka dia di neraka. Yang ketiga, seorang hakim yang menetapkan keputusan dengan kebodohan atau tanpa ilmu, maka dia pun di neraka. Yang ke-15, menjadi ulama penjilat penguasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, kebinasaan bagi umatku datang dari ulama su'. Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang dijual kepada para penguasa di masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu. Dan menurut Az-Zahabi, ulama su' adalah ulama yang mempercantik kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa. Ulama yang memutarbalikan kebatilan menjadi kebenaran untuk penguasa, atau ulama yang diam saja di hadapan penguasa padahal dia mampu menjelaskan kebenaran. Nah, demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.